Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya posting di Instagram Sepuh ID, bahwasanya untuk materi kali ini tentang pengertian sejarah akan di-share juga melalui Sepuh Podcast. Nah, kenapa alasannya di-share dengan Sepuh Podcast? Karena menindaklanjuti banyaknya pengertian-pengertian atau penafsiran-penafsiran terkait sejarah yang salah tafsir. Banyak orang mengartikan semua masa lalu itu adalah bagian daripada sejarah dan dianggap benar, tetapi tidak memahami dasar-dasar keilmuan tentang sejarah itu sendiri. Maka alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar daripada ilmu sejarah itu, terkait daripada pengertian, penjabaran, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Hal ini akan menuntun kepada kita untuk menafsirkan dalam garis kebijaksanaan, ya, bukan dalam garis kebenaran atau mutlak, karena tidak ada manusia yang bisa menjamin bahwa itu benar atau tidak. Semua catatan masa lalu itu harus dipahami secara kebijaksanaan. Terkait tentang pembahasan mengenai pengertian sejarah itu sendiri, ada 3 sub yang akan kita bahas, ya. Yakni yang pertama secara etimologis, yang kedua secara terminologis, dan yang ketiga menurut para ahli. Nah, pengertian sejarah secara etimologis ini ada beberapa pembagian. Kita harus memahami dulu bagaimana konteks etimologis itu sendiri. Apa pengertian etimologi secara mendasar, biar kita tidak gagal paham dalam nanti menafsirkannya. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajara, yang memiliki arti terjadi. Sedangkan kalau kata syajara itu artinya adalah pohon. Ataupun ada pembahasan yang lain, yaitu sejarah an-nasab, artinya pohon silsilah. Yang selanjutnya sering kita itu mengenal dengan kata syajaratun. Kata syajaratun ini diserap kemudian kepada bahasa Melayu, yaitu syajara. Nah, setelah bertransformasi maka diserap ke dalam bahasa Indonesia dan disebut dengan kata sejarah, hingga kita mengenal pada hari ini kata sejarah, dan itu menjadi salah satu pelajaran yang penting dalam pendidikan di Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris, sejarah ini memiliki arti atau sama dengan, ya, yaitu dengan kata history. Kata dasarnya yaitu historia, yaitu dari bahasa Yunani. Apa maknanya? Maknanya adalah memiliki makna tentang penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau dengan manusia sebagai tokoh utamanya. Maka tidak ada sejarah kalau tidak ada manusia. Itu menurut salah satu ahli sejarah. Dan sejarah ini sangat berkaitan dengan peradaban manusia itu sendiri, karena manusia itulah yang nantinya akan menafsirkan dan menuliskan serta meneruskan, menyampaikan kisah-kisah kepada generasi selanjutnya, sehingga menjadi catatan yang berharga dan disebut dengan catatan sejarah. Nah, secara terminologis, sejarah itu apa sih? Nah, salah seorang tokoh yang terkenal, yaitu Herodotus, mengungkapkan bahwa sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan, ya, dengan tujuan yang pasti, tapi melainkan melingkar. Nah, Anda paham mungkin kalau teman-teman harus terbayang mengenai konsep lingkaran. Seperti apa? Jadi tidak konteksnya tidak garis lurus, tapi melingkar, saling keterkaitan, saling berhubungan antara kejadian satu dengan kejadian lain, saling memiliki variabel, memiliki ikatan. Ya, kenapa? Karena disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, kita harus memahami konteks ini. Manusia itu memiliki ikatan batin yang sangat kuat, memiliki daya pikiran yang sangat kuat dengan generasi masa lalunya. Maka konsep sejarah itu memiliki arti dalam makna Herodotus ini melingkar dalam konsep satu lingkaran.
Sedangkan menurut tokoh Indonesia atau Bapak sejarawan Indonesia, yaitu Bapak Sartono Kartodirjo, sejarah itu pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal menurut beliau, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Apa sejarah dalam arti subjektif atau dan objektif? Nah, sejarah dalam arti objektif itu menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri. Nah, jadi pure, murni gitu ya. Tetapi kalau arti subjektif itu sudah ada emosi atau sudah ada variasi dari seorang sejarawan atau penulis yang menulis atau mengkisahkan kejadian sejarah tersebut. Jadi kawan-kawan semuanya patut dipahami bahwa sejarah itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang tokoh yang menulis atau yang meneliti terkait sejarah itu sendiri. Maka perlu dasar pembandingan yang sangat kuat, minimal ada 3 pembanding untuk memahami konteks sejarah itu sendiri. Menurut para ahli, sejarah itu didefinisikan menjadi 3 cabang. Yang pertama, sejarah adalah cabang dari pengetahuan tentang peristiwa masa lalu dan kondisi yang berkaitan dengan masyarakat masa lalu. Yang kedua, sejarah itu adalah cabang pengetahuan tentang aturan dan tradisi yang mengatur kehidupan masyarakat di masa lalu atas dasar tradisi. Yang terakhir adalah sejarah digunakan untuk menunjukkan filsafat sejarah, yaitu pengetahuan tentang perkembangan masyarakat dari tahapan pengetahuan tentang perkembangan masyarakat dari tahap ke tahap, dan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini merupakan konteks daripada pengertian sejarah secara mendasar. Maka dari itu kita perlu memahami, karena masih banyak pengertian-pengertian daripada para tokoh, dari para ahli. Pengertian tersebut harus dielaborasi, harus dipahami oleh kita, bukan dihafal ya, tapi dipahami, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa ini kejadian sejarah yang benar dengan dasar kebijaksanaan, bukan atas dasar kebenaran mutlak. Maka pahamilah apa yang teman-teman baca, pelajari kembali, kaji kembali, banyaklah literasi terkait dasar-dasar daripada ilmu sejarah. Nantikan podcast selanjutnya dari Sepuh Podcast terkait berpikir secara logis, secara kronik, berpikir diakronik tentang bagaimana kita belajar sejarah secara bijaksana. Sekian dan terima kasih. Mari belajar, mari berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung di episode selanjutnya di Sepuh Podcast.